Iya, tadi disebutkan di DPR ketika kami meminta tidak hanya komisi C, juga termasuk komisi A. Jadi ini bukan persoalan tambang, bukan hanya persoalan di perizinan, tapi regulasi. Nah, aku paham bahwa regulasi tidak hanya ditentukan oleh DPR, tapi wakilnya rakyat ketika perda tata ruang ini tidak sesuai daya dukung dan daya tampung, terutama eh, apa Perda Tata Ruang Provinsi yang kami melihat di Pati itu di semua kecamatan ada titik-titik calon tambang. Nah, maka ini mengabaikan penetapan kawasan bentang alam kars. Maka ini kami sampaikan di forum tadi bahwa pentingnya DPR untuk ke lapangan biar tahu apakah Perda Tata Ruang yang sudah didok provinsi yang nanti dilanjutkan menjadi revisinya Perda Tata Ruang kabupaten terus hanya diikuti begitu saja, tapi ketika diikuti tidak sesuai daya dukung dan daya tampung, maka kami tekankan ini tanggung jawab DPR. Kami tahu, tapi apapun kejujuran sesuai fakta ini adalah yang menjadi pijakan penting untuk menentukan suatu kawasan, dan itu dilindungi di Undang-Undang 32 tahun 2009. Pak, kalau di lapangan sendiri Pak, ini RPRW ada yang dilanggar untuk pertambangan Pak? Ini kami menyampaikan semua pejabat Kabupaten Pati, eksekutif, legislatif, APH ini mendapat. Jadi ini salah satu contoh yang kami tuntut adalah Kendeng ini harusnya tidak ada penambangan. Dan itu hasil KLAS yang diperintahkan undang-undang dan perintah Pak Presiden di wilayah Grobogan, Pati, Blora, Rembang itu yang Jawa Tengah, yang Jawa Timur adalah Bojonegoro, Tuban, Lamongan. Harusnya di Kendeng ini karena sudah ditemukan kerusakan begitu besar, tidak boleh ada tambang izin yang keluar lagi. Dan yang keluar harus memang dikawal untuk rehabilitasi penghijauannya. Nah, tapi malah ini marak semua, maka kami menyatakan ini ndablek. Contoh, ini berbicara tentang legal dan legal, walaupun yang legal ini juga tidak melibatkan masyarakat, SDM, pemerintah. Yang kena dampak itu tidak pernah ada sosialisasi, itu tidak pernah. Jadi yang tak sampaikan tadi ada 17 titik tambang. ESDM menyatakan hanya 4 tambang yang berizin. Terlepas kami minta apakah ada tim pengawas pemantau lingkungannya, kan enggak dijawab. Dan kami melihat ada mungkin izin produksi, kadang karena yang dibeli tanah itu tidak sesuai titik yang disampaikan, malah mengambil yang lain. Itu juga ada yang kejadian seperti itu. Jadi intinya kenapa nganti puluhan tahun ini lebih dari 15 tambang ini beroperasi dibiarkan? Kan saking dableknya pemerintah, saking dableknya. Maka kami dulur-dulur Sukolilo Bangket, JMPPK akan kerjasama dan akan dengan organisasi yang lain, dan kami akan terus mengedukasi bagaimana semua warga ini sadar akan pentingnya lingkungan.